Halo, perkenalkan nama saya Yanti. Saya seorang mahasiswa Universitas Bunda Mulia, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata perkuliahan Etiquette and Communication Skill dengan dosen pengajar Henilia Yulita SE MM MIKOM. Pertimbangan diputuskan mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dari kapasitas 100% menjadi 50%. Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Yanti yang akan memberikan berita teraktual dan terpercaya pada Rabu 15 Juni tahun 2022. Setelah 2 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru. Salah satunya, proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Melihat penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswi di bangku sekolah dan mahasiswa di bangku perkuliahan. Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50% untuk daerah-daerah dengan PPKM level 2. Kampus yang memberlakukan pembelajaran tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pihak kampus harus selalu menghimbau mahasiswanya untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta pihak kampus harus memastikan mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka telah menerima vaksinasi minimal dosis 2 dan dalam keadaan yang sehat. Sejauh ini, proses pembelajaran tatap muka telah berlangsung dengan lancar sejak bulan Februari tahun 2022. Untuk mengetahui proses pembelajaran tatap muka, saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang bekerja di bidang pendidikan. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Pak Andre Setiawan, selaku asisten dosen di Universitas Bina Nusantara. Selamat pagi Pak Andre, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, selamat pagi juga. Udah kedengeran dengan jelas kok suaranya. Oke, pada wawancara hari ini kita akan membahas topik mengenai pembelajaran tatap muka yang dilangsungkan di bangku perkuliahan. Sebelum memasuki pertanyaan inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Andre. Pak Andre sudah berapa lama mengajar sebagai asisten dosen? Kalau jadi asisten dosen ya, aku itu baru bentar sih. Nggak lama-lama banget. Itu baru setahun setengah. Ya, lumayan lah pengalamannya, walaupun baru bentar. Kira-kira apa yang membuat Pak Andre tertarik menjadi asisten dosen? Kalau jadi asisten dosen sih, awalnya aku tertarik karena kan masih kuliah juga ya. Terus kalau jadi asisten dosen itu otomatis bisa nambah ilmu juga kan ya. Karena
kalau waktu itu kan ada kayak pameran-pameran gitu, kayak organisasi dan lain sebagainya, kalau misalnya masih mahasiswa baru. Nah, asisten lab itu asisten dosen ya berarti ya, asisten dosen itu, ada pameran juga. Nah, dari situ aku tertarik karena dibilang diajarin banyak hal dan juga lumayan gajinya itu lumayan ya. Jadi bisa bantu buat bayar kuliah, buat kebutuhan sehari-hari lah. Jadi dari ketertarikan itu, ya makanya aku daftar jadi asisten dosen gitu. Wah, berarti Pak Andre sambil berkuliah ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu nih Pak Andre mengajar sebagai asisten dosen di jurusan apa dan Pak Andre sendiri berkuliah di jurusan apa? Kalau di asisten dosen ini aku itu ngajar di bidang IT ya. Terus ya aku kuliahnya otomatis juga di bidang IT gitu. Oke, Pak Andre, kalau boleh tahu sebelumnya Pak Andre pernah mengajar di tempat lain atau belum ya? Kalau ngajar di tempat lain itu aku belum pernah sih. Harusnya di BINUS ini aku pertama kali kayak ada pengalaman ngajar. Nah, karena pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun, jadi proses pembelajaran juga udah berlangsung online secara 2 tahun ya Pak Andre. Pada awalnya Pak Andre merasa ada kesulitan nggak sih mengajar secara online? Kalau ngajar online sih harusnya akunya sih nggak ada kesulitan ya. Mungkin yang kesulitan itu dari pihak mahasiswanya gitu, karena COVID, otomatis semuanya jadi di rumah, dan mungkin aja mahasiswa tuh ada yang di luar daerah ya, kayak di Papua atau di Kalimantan mungkin yang internetnya masih kurang jangkauannya, jadi ya mungkin mahasiswanya itu agak kesulitan gitu ya buat mengakses kayak Zoom atau Google Meet atau lain sebagainya gitu. Oke. Apakah kesulitan itu berdampak buat nilai-nilai para mahasiswa atau tidak? Kalau dilihat dari statistik yang ada, nilai-nilai mahasiswa sih semenjak online itu meningkat ya. Karena ya nggak bisa dipungkirin ya, kalau online itu kita nggak bisa melihat mereka secara langsung pas kayak ulangan atau pengambilan nilai. Jadi ya bisa aja mahasiswa itu melakukan contek-mencontek atau kerjasama gitu pas ulangan gitu. Jadi ya mungkin aja karena hal tersebut bisa meningkatkan nilai mahasiswa gitu. Justru malah makin bagus ya nilainya daripada makin jelek. Iya benar, benar Oke, banget. Pak Andre. Nah, setelah 2 tahun udah terbiasa online nih, tapi karena kondisi sudah mulai membaik dan juga kasus COVID sudah mulai menurun, pemerintah sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Apakah BINUS juga udah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka? BINUS sih udah melakukan pembelajaran tatap muka tuh dari tahun lalu ya. Tapi ya pembelajaran tatap mukanya itu masih dibatasin gitu. Terus ada social distancing juga. Jadi ya kursinya itu emang agak jauh-jauhan. Dan juga ya kayak tadi aku bilang dibatasin kayak misalnya kelasnya itu 30 orang, jadi ya paling yang masuk itu 10 atau 15 orang gitu. Oh, berarti belum 100% mahasiswa bisa mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka ya. Tapi untuk mata kuliahnya sendiri, apakah semua sudah diberlakukan secara offline atau masih ada yang online? Kalau buat seluruh mahasiswa kayak yang pelajaran IT ya, yang mata kuliahnya itu di Fakultas Computer Science itu harusnya semuanya sih ada onsite-nya ya. Jadi sebenarnya itu tergantung mahasiswanya itu daftar atau enggak. Jadi kalau misalnya aku kurang tahu minimalnya itu harus berapa mahasiswa baru dibukain kelas onsite, tapi harusnya semua kelas itu ada yang onsite ya. Jadi kalau emang ada mahasiswa yang daftar onsite, ya kita sediain kelasnya gitu. Oke. Apa sih tantangan dari pengalihan pembelajaran online menjadi offline? Kalau tantangannya sih sebenarnya sama aja ya. Sama aja, soalnya ya materinya itu kan
itu-itu aja. Maksudnya kayak materinya ya sama gitu. Cuma beralih dari online ke offline, menurut aku sih kalau offline itu lebih enak ya buat ngajarin seseorang gitu. Karena kita bisa tahu dari ekspresi dia itu, dia ngerti atau enggak. Atau kayak dia bingung atau kesusahan itu kita bisa lihat. Kalau misalnya online kan walaupun dia on cam, tapi kita nggak bisa ngelihat dia secara langsung gitu. Kayak dia itu lagi ngetik apa, lagi kesusahan atau enggak gitu. Jadi ya kalau offline itu menurutku lebih banyak keuntungannya daripada online. Oke, kalau bagi anak-anak nih yang mungkin kesulitan saat offline, gimana sih cara Pak Andre tuh membantu mereka menghadapi kesulitan itu? Kalau buat yang offline ya, itu biasanya kan aku di bidang IT ya, jadi biasanya itu ngoding pelajarannya, otomatis biasanya itu aku yang kelar ngetik duluan, karena kan aku harus kasih tunjuk kayak gini caranya gitu. Jadi aku biasanya yang kelar duluan, terus aku kasih contoh ini kayak gini caranya. Nah, setelah aku udah kelar, biasanya aku nyamperin mahasiswa, kayak lihat-liatin mereka, mereka udah selesai ngetik atau belum. Terus kalau misalnya ada yang ekspresinya kesusahan atau gimana, kan kita bisa lihat gitu kalau offline. Jadi itu biasanya aku samperin, aku liatin di komputernya. Kalau emang ada yang error, ada yang bermasalah, aku langsung bantu gitu, tanpa mereka harus tanya. Gitu. Tapi kalau emang mereka nanya, ya lebih bagus gitu. Tapi biasanya ada beberapa mahasiswa yang nggak bisa nanya gitu. Maksudnya bukan nggak bisa nanya, tapi malu untuk nanya gitu. Nah, Pak Andre, apakah BINUS sendiri ada rencana untuk membuka pembelajaran tatap muka ini secara full atau tidak? Kalau yang dari aku denger ya, harusnya sih BINUS udah ada rencana ya. Sedengar-dengar aku itu kayak semester depan atau 2 semester lagi itu mungkin BINUS udah full ya. Soalnya yang dari sekarang aja itu mahasiswa udah lumayan banyak banget yang datang karena udah ada pelonggaran mungkin yang dari pemerintah. Jadi mahasiswa udah banyak banget yang datang ke kampus BINUS gitu. Apa harapan Pak Andre untuk ke depannya sebagai selaku pengajar? Kalau buat kedepannya sih di dalam bidang pendidikan ini emang menurut aku buat pengajaran itu kayak kegiatan belajar mengajar itu emang lebih bagus offline ya, karena ya pengajarnya bisa tahu kesusahan dari mahasiswanya atau siswanya, jadi bisa dengan cepat ditangani gitu ya, bisa dengan cepat ditangani. Ya kalau misalnya emang harus online sebenarnya sih juga nggak apa-apa gitu ya, tapi ya aku harapin ke depannya itu bisa terus offline kalau dalam kegiatan belajar mengajar ini, gitu. Baik, terima kasih Pak Andre udah menyediakan waktunya mengikuti wawancara hari ini. Sesi wawancara telah berakhir. Saya Yanti pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.